Opa, Uma yang diberkati Tuhan. Senang sekali hari ini kita bertemu kembali untuk belajar kebenaran firman Allah. Opa, Oma adalah orang-orang yang diberkati Tuhan luar biasa, diberikan kepercayaan oleh Tuhan sampai melewati usia yang sekarang ini. Itu adalah salah satu bentuk dari kasih sayang Tuhan. Tapi sebenarnya umur panjang adalah reward juga. Reward apa nih? Apa yang sudah dilakukan Opa dan Oma dulu? Yaitu tunduk, patuh, menghormati orang tua. Rewardnya adalah umur panjang. Seperti yang di Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Baik, Opa dan Oma adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dengan umur panjang. Nah, pasti setiap berkat adalah ada tanggung jawab yang kita pikul dari Tuhan. Tanggung jawabnya apa sih? Banyak. Sebagai anak Tuhan kita mempunyai banyak tanggung jawab yang kita harus lakukan. Salah satunya adalah yang ada di dalam buah-buah roh. Kita tahu begitu banyak yang harus kita lakukan, kita menjadi contoh, ada kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan sebagainya. Nah, kita hari ini akan membahas tentang kurun waktu atau konsekuensi apa yang harus kita lakukan menjadi anak Tuhan. Baik, Opa Oma, saya akan cerita sedikit tentang keluarga saya. Saya mempunyai satu orang kakek yang sebenarnya dua, tetapi satu belum percaya kepada Tuhan ya. Nah, saya akan ceritakan kakek saya yang dari pihak ibu saya. Jadi kakek saya ini sudah meninggal saat ini. Nah, tinggal nenek saya. Nah, nenek saya ini sekarang usianya 97 tahun. Nah, pasti kakek saya lebih tua dari itu waktu itu ya. Jadi sampai dalam meninggalnya di dalam Tuhan. Jadi kakek saya ini dengan istrinya, dengan nenek saya itu pada masa-masa tuanya sangat kompak sekali. Tidak pernah meninggalkan satu sama lain, tetap berkomunikasi dengan baik, tidak ada pertengkaran, dan begitu setia gitu. Romantis boleh dibilang seperti itu, dan itu menjadi contoh buat kami anak cucunya menghadapi pernikahan, menghadapi kelakuan pasangan kita itu seperti apa gitu. Sampai masa tuanya itu ada sekitar 3 atau 4 tahun kakek saya itu ada di dalam rumah. Jarang sekali bisa keluar karena memang kakinya sangat kaku. Tetapi kalau setiap hari Minggu datang dalam keadaan yang seperti itu, tidak bisa jalannya itu pelan sekali. Nah, rumahnya itu berhadap-hadapan dengan gereja. Untungnya dekat gitu ya, maksudnya dekat. Dan dia berjalan pelan ke gereja, walaupun gak dengar tetap datang. Pernah saya tanya, kenapa mau datang ke gereja tapi gak dengar apa-apa? Ya cuma bilang loh, ini loh aku Tuhan datang. Jadi dia pengen menunjukkan, ini loh Tuhan, saya datang. Begitu kesetiaan yang ditunjukkan kakek saya itu luar biasa buat contoh kami anak-anak dan cucunya. Dan sampai meninggalnya nenek saya setia di sampingnya, mendoakan dia, bahkan bernyanyi bersama sampai menutup mata. Itu menjadi kenangan buat saya, jadi sesuatu yang berharga dalam kehidupan saya untuk saya pegang. Nah, bagaimana Opa, Oma kita bisa hidup di dalam kesetiaan? Kesetiaan itu adalah sesuatu yang konsisten kita lakukan, bukan dalam tempo yang singkat,
tetapi dalam kurun waktu yang lama. Itulah kesetiaan. Apa sih? Gimana sih kita bisa hidup dalam kesetiaan ini? Kita bisa belajar, yaitu dari kesetiaan dari Tuhan sendiri yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kita. Kesetiaan Tuhan itu tidak berubah. Jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Kita bandel, Tuhan tetap nunggu kita untuk balik. Nah, ini adalah kebenaran yang seharusnya mendorong kita untuk tetap tumbuh di dalam kesetiaan dan bangkit kembali saat kita jatuh dalam ketidaksetiaan. Yang kedua, belajar setia dari perkara-perkara yang kecil. Kita akan baca Lukas 16 ayat 10 ya. Opa dan Oma mendengarkan saja, saya baca sendiri. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi Tuhan udah kasih contohnya. Kita itu kalau mau dikasih kepercayaan yang besar, dari hal yang sepele dulu. Apa sih hal-hal yang sepele itu? Misalnya dalam membaca Alkitab, ya konsisten setiap hari kita baca, berdoa, berbakti, memberi persembahan, atau melakukan tugas-tugas yang ada di depan kita. Contohnya kalau ibu-ibu menyiapkan makanan buat anaknya, ya memang kontinu kita lakukan. Nah, itulah kesetiaan. Bukan hanya terhadap pasangan kita, tetapi dalam tanggung jawab kehidupan kita sehari-hari. Itu yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita juga bisa baca salah satu contoh yang Tuhan berikan, perumpamaan yang Tuhan berikan di Matius 25. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Oke, dalam contoh ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa memang kesetiaan itu dituntut oleh Tuhan dalam kehidupan kita, agar kita bisa bersama-sama dengan Tuhan, kita melakukan hal-hal yang Tuhan sukai dengan kesetiaan yang ada di dalamnya, yaitu kontinuitas atau konsistensi kita dalam melakukan hal-hal yang kita lakukan setiap hari, baik tanggung jawab, baik itu ibadah kita, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Oke, Opa Oma, cukup sekian untuk hari ini pembelajaran kita tentang firman Tuhan. Saya berharap Opa dan Oma bisa belajar, bisa lebih lagi setia di dalam Tuhan. Terima kasih. Shalom.